sepanjang ini posisi saya sebagai akademisi itu term wakaf uang dan wakaf melalui uang itu hanya ada di Indonesia, Pak. Yang di luar negeri itu tidak ada. Ya. Paling yang saya baca yang paling mendekati itu ada pernah ditulis oleh satu dokter namanya Prof. Magda dari INSIF. Tapi mereka tidak mengistilahkan wakaf via cash wakaf itu enggak, tetapi direct and indirect. Jadi itu kalau saya lihat definisinya itu paling mendekati ya dengan itu ya. Hanya kembali lagi kepada pencatatan ini tadi, Pak. Tentunya BWI akan mencatat ini wakaf uang dan ini wakaf melalui uang, gitu Pak ya. Nah, sekarang apakah juga jangkauan dari BWI itu juga ke koperasi syariah yang berstatus nazir wakaf uang? Iya. Termasuk juga Pak ya? Iya. Yang dapat yang sudah mendaftar ke BWI itu semuanya. Termasuk koperasi syariah? Termasuk koperasi syariah, termasuk ormas juga. Oke. Dan termasuk yayasan ya. Ya. Nah, itu dalam Excel tadi itu Pak, itu sudah ada pemisahan Pak ya, wakaf uang dan wakaf melalui uang Pak ya? Ada. Yang dilaporkan oleh nazir ya Pak ya? Jadi dia nanti kan melaporkan misalnya penerimaan wakaf. Misalnya dia bilang mendapatkan 100 miliar atau 1 miliar gitu. Iya. Terus nanti ini jenis wakafnya apa? Wakaf uang, wakaf melalui uang, jangka waktunya temporer atau muabat gitu kan. Iya. Nah, ada itu, tapi itu drop down itu. Drop down, jadi udah kita kasih, dia jadi nggak bisa ngisi sembarangan, harus pilih. Harus pilih, dan harus diisi, kalau nggak diisi nggak bisa proceed, nggak bisa lanjut. Ya, paling gitu deh. Nah, tapi kalau dia jago Excel ya, mau tetap protect Excelnya. Jadi dia cuma ada bisa revisi input gitu ya. Yang sesuai aja gitu. Iya, betul, harus kita paksa gitu, supaya ngikut dengan target kita gitu kan. Ya sebetulnya kan model seperti Excel itu kan mungkin bisa kita minta mereka ngisi di web ya. Jadi kita ketika ngisi di web kan udah langsung. Jadi nggak usah buka Excel kemudian melakukan submit email biasa gitu. Arah kedepannya mungkin ke sana Pak ya. Gini, sekarang udah ada penelitian kecil-kecilan lah gitu ya. Ternyata di kita ini di Indonesia terutama, apalagi yang daerah-daerah, ngisi di web itu lebih lama, lebih repot daripada di Excel. Gitu ya. Dan juga nggak biasa tuh Mas, itu di kolom ini masuk nanti harus jadi user experience-nya harus dibikin bagus banget kan supaya dia ini. Kalau di Excel dia udah terbiasa. Jadi kita itu daripada ngabisin waktu buat ngajarin atau udah di Excel udah biasa, Excel aja. Yang penting kan efektivitas. Betul. Nah, sekarang ini gini. Kita sekarang lagi mengendorse mereka itu pakai software keuangan. Ya, untuk laporannya itu yang memang sudah khusus ada wakaf ya, PSAK 112. Seperti Prof. Mahfud ini kan udah bikin tuh Sawut ya. Nah, sekarang lagi Sawut versi 2.0 yang mengakomodasi wakaf non uang juga udah ada situ semua wakaf. Nah, sehingga apa? Dan ada lagi beberapa pihak yang sedang mengembangkan. Ya, kita tinggal bikin hubungan aja API sama servernya BWI. Jadi istilahnya mereka kalau bikin itu ada menu nanti lapor ke BWI gitu. Lapor otomatis gitu ya. Begitu lapor klik seperti ini loh. Nah, gitu. Mau dirubah nggak? Dirubah. Klik kirim dapat kita. Jadi kita harapan itu lebih banyak nanti ya ke sana. Jadi kita nggak repot pakai Excel atau apa, ini udah langsung ke sistem keuangannya dia. Kembali lagi ke tadi Pak, itu kira-kira ada rencana untuk dibikin publik Pak, supaya masyarakat luas bisa tahu Pak tentang. Kita rencananya itu pertama gini, kita bagi yang data-data yang memang umum dan harus diketahui. Itu kan ini kan datanya kan karena laporan keuangan kan detail banget. Nah, tapi kalau misalnya yang umum-umum, nah ini harus disepakati lah bersama ya nanti. Memang udah ada rencana. Itu kita taruh di websitenya BWI. Jadi kita taruh di situ, nanti ada teknisnya juga nggak masalah lah itu. Nah, untuk yang di luar itu ya by order. Jadi request. Dari yang misalnya ada peneliti atau apa, kan kita memang mendorong juga supaya ada data ini kan supaya ada maknanya gitu. Nah, itu kan harus peneliti itu. Betul. Kita mendorong, cuman kan menganalisa gitu ya. Untuk menghindari ya, maksudnya ya kita
nanti nggak terkontrol kan. Iya, betul. Artinya cuma masalah ini aja, benar dari mana, dari UNER, ada rekomendasi dari siapa, dari Prof. Radit misalnya gitu. Oke, setuju. Kita, Iya. ya gitu kayaknya modelnya. Kemarin saya juga ngomong sama Pak Irfan gitu ya, Bu Emi juga yang tanya ini data. Ya nanti dulu, sementara ya nanti kedepannya sih kayak gitu ya. Yang umum silakan nih bisa lihat di website BWI, bisa diklik-klik juga lah. Maksudnya nggak cuma satu halaman ya, klik. Tapi kalau mau terlalu detail ya mungkin nanti by request. Memang ini isunya adalah tarik menarik antara kita ingin memberikan full disclosure gitu, tapi konsekuensinya nanti ada isu konfidensialnya. Ya, kan kita nggak mungkin mendetailkan Nazir ini punya ini, nggak mungkin seperti itu. Yeah. Mungkin yang seperti kalau ada di perbankan itu gelondongannya, Pak. Jadi Aceh, Provinsi Aceh itu wakaf uangnya berapa bulan ini, bulan berikutnya berapa, bulan ini berapa. Udah itu aja. Kalau itu termasuk yang akan kita publish di umum itu. Di website BWI. Iya, jadi per provinsi dapatnya berapa. Paling tidak yang wakaf uang yang relatif lebih mudah dikumpulkan ya. Kalau yang lain juga boleh juga. Terus misalnya ya wakaf per provinsi, wakaf uang per provinsi, wakaf melalui uang per provinsi, ataupun nanti bisa perbedaannya itu adalah permanen dan temporer. Nah, tapi yang sifatnya gelondongan-gelondongan, jadi tidak kemudian. Maksudnya konsolidasi ya? Ya, total dalam ini. Agregat ya. Nah, terus kemudian bicara hal yang lain, Pak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada digitalisasi. Apa program dari BWI kaitannya dengan digitalisasi ini, Pak? Ya, digitalisasi ini kalau di wakaf itu kan sama ke di LSP ya, ada satu penerimaan atau fundraising lah ya, penerimaan wakaf. Input lah ya. Terus kemudian ada penjagaannya, ada pengelolaannya, sama penyaluran. Nah itu kita digitalkan itu masing-masing, mulai dari fundraisingnya, nanti masalah penjagaan seperti apa. Contohnya kalau fundraising kan sekarang sudah banyak Nazir yang punya digital fundraising ya. Terus kedua juga banyak juga yang kayak provider fundraising yang umum, kitabisa.com, amalsoleh.com juga yang menggalang itu. Kemudian BWI juga ada berkah wakaf. Kita bikin lagi sekarang berkah wakaf hub. Jadi ini kalau berkah wakaf itu cuma proyeknya BWI sebagai Nazir. Kalau berkah wakaf ini semua Nazir. Termasuk ada business matching di sana. Kita bikin juga termasuk dari investor, misalnya dari security crowdfunding termasuk ya, kan kita sudah kerjasama tuh. Kemudian ada dari yang pemilik tanah misalnya, Nazir. Termasuk juga pengusaha-pengusaha yang memang membutuhkan lokasi ya, kan bisa ada kolaborasi. Nah itu jadi dari sisi fundraising atau penerimaan harta benda wakaf seperti itulah kira-kira arah digitalisasinya ya. Intinya meningkatkan transaksi wakaf melalui digital. Nah itu kan banyak yang harus kan. Nah ketika kita bicara digitalisasi Pak, contohnya misalnya wakaf tanah misalnya ya. Tadi sebentar ya. Tadi itu baru penerimaan tuh. Penerimaan ya. Kalau penjagaan, nah penjagaan ini kita sekarang ada 2. Nah kita coba akan berlakukan namanya semua dokumen-dokumen wakaf ya, kayak AIW itu kalau bisa didigitalkan, AIW digital. Digitalkan itu maksudnya di-scan kemudian ditaruh di suatu website yang tidak bisa yang dijaga dengan baik, atau memang sertifikatnya itu akan digital? Arahnya yang kedua. Jadi satu ya, kalau kita lihat yang regulasi kita kan pakai digital signature atau digital sertifikat kan, itu kan sudah secara legal sudah setara. Kita akan arah ke sana. Jadi setiap transaksi itu nanti kalau bisa, kalau masalah PPAIW wakaf melalui uang ini udah jelas nih, kan udah jelas. Itu kan kita bisa nanti itu, misalnya notaris yang ditunjuk, notaris itu pakai digital signature. Jadi kita menyiapkan sistem untuk AIW digital buat semua Nazir dan juga ya LKSPWU ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini kita juga kembangkan sama Telkom.
yaitu penyimpanan dokumen wakaf melalui blockchain. Oh ya. Nah, jadi ini blockchain, tapi blockchain kan secara regulasi nggak ada kekuatan hukumnya sebenarnya. Jadi tadi kita dua-duanya gitu jalan aja, yang digital certificate jalan, yang blockchain nggak apa-apa jalan juga kan. Nah, CR wakaf Itu penyimpanan saja ya, penyimpanan sertifikat ya. sama tracingnya. Kalau di blockchain kan tracing. Tapi kan agak susah juga ya kalau tracing, karena dia bukan aset digital wakaf. Iya. Kalau aset digital enak tracingnya. Kalau bukan wakaf digital nanti kan ada konversi ke real world-nya gitu. Dunia. Jadi itu ya harus di tracingnya kan, berarti harus ada tracing yang di input lah atau di sensor gitu ya. Betul, iya. Panjang lah itu. Tapi minimal penyimpanannya bisa pakai. Itu penyimpanan ya. Nah, kalau pengelolaan. Nah, pengelolaan ini ya ujung-ujungnya ya laporan keuangan sebenarnya. Kalau pengelolaan kan. Iya, betul. Nah, artinya ya nanti sebelum laporan keuangan itu kalau mau digitalkan bisa, misalnya kalau cost penyaluran misalnya nanti otomatis gitu ya. Ya. Nah, tadi kan penyaluran kalau digitalkan misalnya nanti penyalurannya itu nggak usah pakai uang cash lagi. Nah, semua pakai tercatat kan. Jadi itu tercatat semua tuh kalau pakai entah ke e-money kan, entah transfer bank atau apa. Betul. Dan otomatis nanti masuk ke laporan keuangan tuh sistem kayak ERP lah gitu. Nah, jadi dari sisi pengelolaan dia udah ujung-ujungnya laporan keuangannya sudah akurat sesuai dengan jadi kira-kira kayak gitulah. Ini kalau kita ngomong digitalisasi kan dari end to end ya, dari penerimaan penyaluran itu ada ininya, ranahnya yang harus kita lakukan.